Baiklah, hari ini kita akan coba membahas tentang diskusi-diskusi yang sering masuk ke link kita, ya. Kadang-kadang ada beberapa orang yang suka bertanya tentang apa itu yang dimaksud dengan tanah untuk kepentingan umum, ya. Tanah untuk kepentingan umum itu sebetulnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kalau tidak salah, itu tentang pengadaan tanah. Secara umum, undang-undang tentang pengadaan tanah ini tercipta karena memang negara kita sedang dalam masa berkembang, ya. Namanya juga berkembang, berarti salah satu hal yang mendasar di sana adalah tentang pembangunan nasional. Oke, baik. Bersinggungan dengan tanah untuk kepentingan umum pasti akan berhubungan selalu dengan masyarakat pada umumnya, ya. Jadi kalau di daerah perkotaan sih sebetulnya tidak terlalu persoalan lagi. Kenapa saya bilang tidak terlalu persoalan? Karena hubungan pembangunan itu dengan penataan kota hampir setiap saat terjadi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Mungkin agak sedikit berbeda dengan di daerah ataupun di pemerintahan desa, kecamatan, atau bahkan kabupaten yang mungkin masih belum semaju kota-kota pada umumnya seperti di kota Bandung ini, ya. Tapi masih banyak, mungkin di pinggiran kota Bandung masih banyak juga yang masih harus perlu dilakukan edukasi tentang apa itu yang dimaksud dengan tanah untuk pembangunan umum. Oke, untuk kepentingan umum, ya. Pertanyaan-pertanyaan ini yang paling sering terjadi adalah apakah kita wajib untuk melepaskan tanah kita? Jawabannya adalah wajib, ya, tidak boleh tidak. Jadi kalau saudara punya tanah dan kebetulan bersinggungan dengan program pemerintah dan sesuai dengan penataan yang sudah pemerintah lakukan, bahwa setelah diteliti mulai daripada keamanan, kerawanan, apakah tanah ini sering longsor apa bagaimana, ketika mereka sudah menetapkan itu dengan standar-standar yang tentunya sudah dikaji oleh pemerintah, maka ya saudara harus melepaskan itu untuk kepentingan umum, ya. Itu tidak boleh tidak sebetulnya, ya. Sehingga sering sekali berbenturan dengan pernyataan sebagian masyarakat bahwa itu kan hak setiap orang untuk menjaga haknya. Kalau saya punya tanah, maka hak saya lah untuk menguasainya, dan tidak ada orang yang boleh memaksa saya untuk melepaskan hak saya sekalipun dibeli mungkin 10 atau 20 kali lipat. Itu tidak sinkron dengan dialog atau argumen hukum tentang pembangunan yang dimaksud untuk kepentingan umum, ya. Nah, sebab sebagai warga negara yang baik memang kita harus masuk kepada program yang sudah ditetapkan pemerintah. Artinya kita tidak boleh berjalan secara individu-individu. Coba kita bayangkan kalau sekiranya di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, dan yang lain, kalau sekiranya setiap individu melakukan hal yang sama, apa mungkin Jakarta itu semaju sekarang? Kira-kira seperti itu, ya. Jadi negara punya tanggung jawab hukum untuk menyediakan seluruh fasilitas umum kepada masyarakat, termasuk yang paling banyak sekarang adalah jalan, ya. Nah, saya pernah mendengar keluhan dari tengah masyarakat bahwa khususnya memang di daerah-daerah itu, contohnya kalau di Bandung, entah di daerah pinggir kota sana atau ke ujung sana, ada beberapa orang yang tidak mau melepaskan tanahnya untuk pembangunan jalan, atau mungkin sudah ada jalan setapak ukuran 1 meter atau 2 meter, tapi ketika pemerintah akan memasukkan program pembangunan kesannya terhambat oleh karena ada beberapa orang yang tidak mau memberikan tanahnya. Nah, saya kira pemerintah bisa melakukan tindakan paksa, ya. Tidak bisa melakukan upaya paksa. Ini saya sampaikan secara tegas, ya. Saya yakin kenapa seringkali masyarakat atau ada beberapa anggota masyarakat yang
bisa melakukan penolakan mungkin karena belum memahami atau hubungan antara pemerintah dengan warga setempat tidak dilakukan secara harmonis atau sehingga masyarakat itu bisa mengerti dengan baik. Tapi jawabannya adalah pemerintah bisa lakukan itu, ya. Tidak perlu bahasa paksaan sebetulnya di situ. Oleh sebab kalau seseorang anggota masyarakat yang tidak setuju atau tidak bersedia untuk melepaskan tanahnya yang kebetulan masuk dalam ranah program pembangunan pemerintah, maka masyarakat umum yang lain mungkin akan merasa kesulitan hanya karena ulah salah satu orang, ya. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, jadi pemerintah, apakah itu pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, kalau memang dilakukan itu untuk kepentingan umum, nah masyarakat yang menolak silakan mengajukan keberatannya ke pengadilan, ya, karena itu keputusan pemerintah. Maka tentu jikalau ada surat perintah untuk pengosongan, dan tentunya selalu itu dilakukan terlebih dahulu dengan ganti rugi, ya, penggantian kerugian. Nah, jadi kalau tanah kita contohnya kena, atau kita punya tanaman yang mungkin atau sebuah pohon yang kena dekat dengan pemotongan yang jalan yang mau diambil pemerintah, nah pertama-tama pasti dilakukan dialog untuk penggantian ganti rugi. Nah, sehingga ketika pemerintah sudah melakukan perhitungan untuk ganti rugi dan masyarakat menolaknya, itu biasanya pemerintah bisa langsung melakukan eksekusi, dan itu pembayarannya bisa diserahkan ke pengadilan, ya, diserahkan ke pengadilan. Lalu pihak yang merasa keberatan untuk melepaskan haknya atau tidak bersedia melepaskan haknya, nah undang-undang ini mempersilahkan kepada siapapun untuk mengajukan perlawanan atau gugatan ke pengadilan tata usaha negara, ya. Itu kata tata usaha negara karena itu keputusan pemerintah, ya. Dan waktunya itu cepat. Kalau tidak salah itu 30 hari sudah diberikan putusannya. Artinya dalam sebulan sudah ada putusannya, dan itu hanya bisa dikasasi, tidak dibandingnya, bisa dikasasi. Dalam waktu 60 hari Mahkamah Agung sudah mengeluarkan keputusannya. Sehingga cepat sekali. Artinya dalam 2 bulan perselisihan atas penolakan pemberian tanah untuk digunakan menjadi fasilitas umum itu hanya 2 bulan bisa selesai. Artinya cepat. Jadi saya kira undang-undang ini telah memberikan ruang bagi kita bermasyarakat untuk membuka peluang mempercepat pembangunan bangsa, ya. Jadi memang agak aneh, ya, ada suatu kampung juga yang suka demikian. Oleh karena satu orang tidak menyetujui pemberian tanah, maka gagallah pembangunan sampai ke ujung jalan sana. Artinya kalau sekiranya panjangnya jalan ini ada 50 km atau 10 atau 20 km, ada di awal jalan ini di 2 km tidak setuju tanahnya diambil, sehingga pemerintah menjadi gagal membangunnya. Nah, ini sering menjadi persoalan, ya, sehingga masyarakat sejak mulai dari 2 km sampai ke 50 meter tadi jalannya hancur. Lalu sering kalau ditanya kenapa ini terjadi, ada masyarakat yang keberatan membelikan tanahnya. Kalau pesan saya sebagai aktivis hukum adalah yang menyukai kemajuan di tengah masyarakat, pemerintah bisa melakukan hukum melindungi pemerintah untuk melakukan segala tindakan yang memang tujuannya adalah untuk kepentingan umum. Jadi tidak ada jawaban lain. Nah, kalau di pasal 6, ya, Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 itu disebutkan bahwa orang yang berhak atas tanah tersebut, ya, orang yang berhak atas tanah tersebut, atas objek tersebut wajib untuk mematuhinya. Nah, dan di pasal 5 disebutkan bahwa pihak yang memiliki hak wajib untuk melepaskan haknya apabila pemerintah akan menggunakannya untuk kepentingan umum tadi. Kepentingan umum ini seperti jalan, rumah sakit, fasilitas sekolah, gedung-gedung pemerintahan, itu semua namanya puskesmas, itu gedung pemerintah. Jadi masyarakat jangan membuat kesalahan di situ, ya, oleh sebab karena pasti ada nanti bisa berefek hukum lebih jauh apabila melakukan tindakan-tindakan yang tidak
sepatutnya. Contoh melakukan keributan itu bisa mengganggu ketertiban umum dan juga bisa melawan petugas. Jadi edukasi kepada masyarakat adalah apabila pemerintah memang sudah masuk dalam tahap program untuk melakukan pembangunan, khususnya di jalan, yang paling sering terjadi di pedesaan-pedesaan adalah apabila itu kena kepada tanah kita, maka kita harus melepaskan itu. Ya, soal penetapan harga nanti itu bisa didialogkan, bisa ditengahi oleh mungkin pemerintah desa atau penatua di kampung itu untuk menjelaskan bahwa harga yang sebenarnya adalah atau layaknya yang harus diganti adalah seperti ini. Itu yang mengenai tentang tanah untuk kepentingan umum. Jadi itu jelas ya. Jadi kalau ada tanah kita akan dipakai pemerintah, serahkan. Itu harus diserahkan. Hukum menyatakan itu harus diserahkan sepanjang pemerintah telah memenuhi langkah-langkah yang ditetapkan dalam undang-undang. Saya kira demikian jawaban kita atas tanah untuk kepentingan umum. Ya, bahkan terakhir baru-baru ini kalau tidak salah Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono, dia adalah sang pembangun negeri, ya, sang tokoh, sang pembangun seluruh fasilitas umum, karena dia adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekarang. Baru-baru ini di Jakarta rumahnya dia itu masuk ke dalam ranah pembangunan pemerintah dan kalau tidak salah itu dibelah. Nah, itu seorang menteri. Nah, apalagi kita masyarakat. Jadi jangan lagi masyarakat menggunakan ego-ego yang tidak yang kurang berdasar, ya, apakah oleh karena ada ada kesakralan tanah inilah atau segala macam lah sehingga tidak diserahkan. Itu bisa berakibat hukum, ya, dan nyata-nyatanya sangat mengganggu pembangunan di tengah masyarakat tersebut. Salam edukasi.